tahu nih kalau steril pakai ini megangnya ya. Alat partner set itu apa? Ini kok banyak banget gitu. Apa? Buah arteri klempean. Ya. Nih yang nggak pakai namanya arteri klempean. Ya. Ini berapa biji? 2 ya. Ya, buah arteri klempean ya. Kemudian apa? 1 gunting tali pusat nih ya, yang bengkok, tebalnya sama, digunting tali pusat. Kemudian 1 buah gunting episiotomi. Nih gunting episiotomi salah satu sisinya tebal ya, bengkok dia. Nih, ini namanya gunting episio ya. Kemudian ada setengah cover nih untuk memecahkan selaput ketuban ya. Kemudian ada ini apa namanya, kateter nelaton ya, atau yang kateter besi juga bisa ini ya. Tapi sekarang kan besi itu udah jarang dipakai karena lebih sakit ya. Ini disusun sesuai yang mana duluan dipakai ya. Kemudian ada duk untuk stenan ya, steril. Ini 1 buah. Kemudian ada handscoon berapa pasang? Handscoonnya 2 pasang ya. Itu nanti udah langsung dimasukin ke sini ya. Ini yang steril kan? Tak bisa dipegang. Anggaplah masih baru ya. Steril. Masih kondisi Dalam situ fresh. steril ini. Kayak kerentangan ambil ya. 2 pasang. Ya, ini handscoonnya ada 2 pasang. Kemudian kasanya 5 lembar. 6 kali pusatnya mana sayangku? Ada pasang, kita masukin berapa tadi Bu bilang? 5 ya. 5 lembar. 2. Ini kasanya juga bukan kayak gini, berlipat kasanya. Ini sama ya, nanti kamu jangan gini ya. Ini harusnya yang ini dilipat dulu ke dalam, yang berbulu-bulu ini dilipat lagi, nanti baru dilipat 2 ya. Ini nggak ada cerita, ini kamu tahu yang benar ya. Ini contoh yang tidak benar ini. Benang tali pusatnya mana? Benang yang bulat yang dikasih. Hah? Iya, yang bulat, yang bulatan. Ini ya, penjepit tali pusat. Ya, kalau ini kan masih steril, kita buka ya, dimasukkannya begitu, jangan kena ya. Tuh ya, bukan, kan kita mempersiapkan ini nanti, jadi nggak kita lagi mana penjepitnya gitu. Hah? Udah, ini alat untuk partner setnya ya. Alat partner setnya ini kita tutup. Ini kalau steril kan naruhnya begini ya, bukanya begini ya, jangan menyentuh bagian yang tidak steril ya. Pas menutup juga begitu ya. Ini ditutup dengan steril ya. Kemudian ada heading set ya, heading setnya juga disiapkan ya.
Ada ini ya, ini anggap steril ya, pakai itu ya. Ini now uder. Ya, bedakan dengan klem tadi. Kalau klem muncungnya ini panjang ya. Kalau ini pendek, kecil, namanya now uder. Ini untuk memegang jarum. Kemudian ada pinset anatomi yang nggak ada giginya. Ini ada pinset chirurgi yang ada giginya. Kemudian ada gunting benang. Ya. Kemudian ada spek 5 cc ya. Yang 5 cc nggak ada kemarin yang 5 ya. Harusnya yang 5 ya, spek 5 cc. Kemudian ada tampon ya. Kemudian ada catgut. Ini ya, catgut atau cider ya. Ini juga harusnya pakai alas kaki ya, nggak boleh kayak gini. Ini ada duk lubangnya. Ini juga harusnya duk lubangnya steril kan, taruhnya di dalam sini ya. Nggak ada kamu ini pinjam kemarin kecil-kecil ini karena ini antisipasi. Ini harusnya juga dialas ya, semuanya itu baknya itu dialas pakai kain begini ya. Nih, baru ditaruh alat-alatnya ya. Ini nanti kamu siapinnya begini ya. Ini kalau steril nggak pakai tangan kita, kalau mau gampang sih pakai handphone steril taruh di sini ya. Nih, cutting set ya. Kemudian ada korenta, kemudian kapas DTT ya, kemudian hand spoon, ada penghisap lendir lili ya, kemudian kasa dalam tempatnya air DTT ya. Ini yang kapas air DTT. Kemudian ini kom untuk nanti naruh oksitosinnya ya. Kemudian obat-obatan, tensimeternya juga nanti posisinya kita taruh di bawah. Ini nanti di meja datar ya, Ibu bilang tadi ya, siapkan satu meja datar untuk resusitasi. Dan mono auralnya jangan lupa. Nanti kemudian persiapan obat-obatannya ada oksitosin 8 ampul ya, yang 10 unit. Kenapa 8 ampul? Ya kalau misalnya dia kala 3 udah pemberian oksitosin pertama ternyata nggak lahir, diberikan oksitosin kedua. Plasentanya lahir, terjadi perdarahan. Nah, perdarahan itu harus kita masukkan ini 2 ampul ke dalam infusnya ya. Untuk persiapan sampai kalau infusnya habis pasang lagi ya. Makanya harus 8 ampul ya. Kemudian ada metil ergometrin. Ini pitopin. Jadi kamu biasakan kalau mau memberikan obat itu kamu baca dulu ya sampai 3 kali ya, minimal itu 3 kali baca, patahkan, baca lagi, pas mau masukkan ke spet baca lagi, supaya kamu yakin tidak memberikan obat yang salah ya, supaya yakin benar dalam pemberian obat. Kemudian ada lidokain ya. Lidokain kalau 2% itu kita harus cairkan dengan aquadet 1:1 karena kita butuhnya yang 1% ya. Kalau 2% harus dicairkan, kalau yang 1% bisa langsung digunakan ya. Kemudian ada vitamin K ya. K ini juga lihat, vitamin K itu banyak. Kamu ambilnya yang phytomenodion atau K1 ya. Karena kalau bukan itu yang kamu kasih nanti salah ya.
salah pemberian obat K1 atau pitomenadion. Pemberiannya berapa? 0,5. Berapa? Berapa butuhnya bayinya? Butuh bayi itu adalah 1 miligram. Kamu baca ini kandungannya berapa kalau itu kamu kelihatan lagi. 1 mili itu ada 10 miligram pitomenadion. Nah kalau dia 10 mili ada 10 miligram, sementara bayinya cuma butuh 1 miligram, berapa kamu kasih? Di dalam 1 mililiter cairan ada 10 miligram obat pitomenadion. Bayinya cuma butuh 1 miligram. Berarti kamu ambil berapa? Hah? 0,1 mili. Ya kan? Ya kan? 1 mili itu sama dengan 10 mililiter kan? Nah, berarti kalau butuhnya 1 miligram, di sini ada 10 miligram, berarti kita ambil 0,1 mili. Jadi di dalam strip jarum suntik itu kita cuma ambil 1 guys. Yang kalau besar, kalau yang kecil 10 unit. Ya. Jarumnya kalau bayi kan ambil yang kecil. Jadi jangan lupa, ini pitomenadion. Ada yang isinya 2 mg, ada yang isinya seperti ini 10 mg. Kalau bayinya butuh 1 mg, kamu tadi ambil patokannya. Jangan dilihat patokannya 0,5 mili ya. Lihat isi obatnya. Ya. Isi obatnya itu berapa? Itu yang kita gunakan, dosisnya yang dikasih itu sesuai isi obat. Nanti kalau kamu kasih seperti tadi kamu bilang, ambil 0,5 Bu. 0,5 tak tahu jadinya berapa ke bayi? 5 mg. Beku nanti semua bayinya. Ya kan? Ada efek sampingnya. Ya, jadi itu diperhatikan ya. Mungkin kamu belum pernah dapat teori seperti itu, sekarang Ibu kasih ya. Kemudian ada metil ergometrin. Mana nih metil ergometrin? Kemudian ada salep mata. Untuk profilaksis ya. Nih ada speknya, ditaruh. Kemudian ada vitamin K ya. Ini vitamin K-nya harusnya di dalam ini ya, di dalam kulkas ya. Karena kan harus dingin. Kita juga persiapan untuk antisipasi kalau terjadi komplikasi yang memerlukan ibunya kita pasang infus ya. Boleh ditaruh biar gak berantakan, biar rapi. Harusnya pakai wadah yang panjang ya. Nih ada infus, ada infus set ya. Kemudian ada boketnya ya, nomor 18 atau nomor 16. Ada plasternya untuk kita pemasangan infus. Karena ini antisipasi boleh kita taruh di bawah ya. Kemudian kita persiapan untuk pakaian ibu dan pakaian bayi. Ibu ajarin cara nyusunnya ya. Kamu perhatikan nanti tidak berulang lagi berantakan. Oke? Boleh yang pertama kali ditaruh dulu, atau boleh kamu mana yang kamu lebih nyaman ya cara nyusunnya ya. Yang pertama kali kita gunakan apa? APD ya. Ini APD yang pertama kita gunakan ya. Habis APD kemudian apa? Hah? Handuk nggak usah dimasukin situ. Habis APD apa? Coba penonton kamu dibaca. Skala 2 itu sudah masuk persiapan skala 2 ya. Pakai cumi. Hah? Pasang alas bokong dulu apa handuk dulu? Hah? Ya, pasang handuk di atas perut ibu. Nah, handuknya gimana? Ini lipatnya yang enak kita makainya. Ini taruh lipat ke tengah. Yang ini juga dilipat ke tengah, ya. Kemudian baru lipat lagi. Jangan lagi nanti yang nggak tahu ya, gitu ya. Kemudian
kemudian ini lipat lagi ke tengah supaya estetik kamu kerjanya. Jadi nanti pasti perut ibu taruh handuk dibuka, tinggal buka begini. Ya? Iya Bu. Gak ada tuh. Kan? Kita harus profesional juga ya di dalam bidangnya. Jadi kita kerja juga profesional. Nah, ini jadi handuknya dilipat ke tengah. Ini lipat lagi ke ya. Jadi kita taruh di perut ibu tuh tinggal buka lebih cepat. Nggak ada susah kan lipat begini kan? Nah, kita taruh di sini. Kemudian apa lagi ditaruh? Underpad ya. Underpad yang dilipat sepertiga bagian. Habis underpad, pakai ini dulu. Habis underpad apa? Kan bayinya lahir, keringkan, kita ganti handuk yang bersih dengan kain yang kering. Ini kain pengganti untuk kain bayi ya. Habis itu lakukan IMD. Mana nih topi? Taruh topi bayinya di sini ya. Nih, ya enggak? Kemudian habis itu habis IMD harusnya ada satu handuk lagi. Kemarin perasaan pinjam 3. Enggak sesuai yang kamu pinjam ya? Enggak sesuai belangko. Ya, ini taruh untuk mengganti pas melahirkan placenta. Kemudian ibunya kan kita lap, ya enggak? Waslapnya dulu 3, 2 ya. 3 ini dikasih 4. Ya, waslap ya. Kemudian pakaian ibu, ya enggak? Ini kan softtek ibu, ini harus kita siapkan bahwa softeknya itu boleh pakai celana dalam atau biasanya kalau ibu kamu magang gimana? Suruh enggak? Pakai kain ini kan? Iya. Boleh dong, atau sarung ibunya yang udah jelek gitu ya. Yang tadi pakai lagi bisa digunting sebesar ini. Kemudian dipasang ya, kasih softteknya ini ya. Biasanya kalau baru melahirkan butuhnya 2 lah ya. Nah, ini ditutup begini, ini nanti kan dipasang sama pakaian ibu ya. Ini kulitannya nanti belakangan ya, baru pakaian bayi ya. Pakaian bayi ya. Biasanya ibunya kan nggak langsung pakai BH ya. Ini pakaian bayi, boleh diselipin gitu biar rapi ya. Udah. Ini handuk nanti kamu untuk cuci tangan ya. Nah, ini tinggal bisa kayak gini ya susunannya ya. Udah bisa semuanya? Bisa enggak? Udah ingat? Ya, atau mau kamu susun dari pakaian bayi dulu kayak gini tadi ya. Pakaian bayi, kemudian pakaian ibu. Ya. Kalau misalnya kita susun begini, kamu tinggal nanti naruhnya itu dibalik. Ya, dibalik, taruh di sini. Ya. Itu ya. Ini ya. Oke. Nah, kemudian taruh di ininya ya, tempat cuci tangan. Taruhlah di tempat cuci tangan itu sepatu botnya, ya, APD-nya ya, masuk juga kacamatanya, ya. Sini misalnya ada tempat cuci tangan, ya, boleh taruh sini. Kemudian ada tempat sampah basah, tempat sampah Kering. kemudian ada tempat sampah Tajam. ya. Kemudian ada ini berisi air klorin ya. Klorin.
klorin dan air DTT ya. Masing-masing satu ya. Ini boleh ditaruh di bawah, sini juga boleh. Ini karena lokasinya kecil ya. Ini ya. Kemudian ada untuk plasenta ya. Ini harusnya juga plastik. Tempat di plasenta. Ada air klorinnya ya. Di situ. Kemudian ada pispot dan ember pakaian kotor ibu. Nih, dan pakaian kotornya ya boleh lah. Ini kan kita nolongnya di sini, boleh lah taruh.